Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik kajian fikih tentang sejarah azan dan sunnah dengan suara keras. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like, share dan komen. Sejarah pertama kali azan dikumandangkan. Setidaknya 5 kali dalam sehari, suara azan dikumandangkan dari masjid dan musolah, sesuai dengan kewajiban sholat 5 kali sehari bagi umat Islam, karena esensi dari azan itu sendiri, adalah sebagai pengingat telah masuknya waktu sholat, dan seruan melaksanakan sholat berjamaah. Azan menurut syaranya, adalah memberi tahu masuknya waktu sholat, dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan. Hikmah dari azan, sebagaimana telah dijelaskan hadis-hadis Nabi dan para ulama, adalah memberi tahu masuknya waktu sholat. Mengajak orang melakukan sholat jamaah. Menampakkan syiar Islam dan kalimat tauhid. Dapat mengusir setan, dan mustajabahnya doa-doa pada saat azan. Sejarah pertama kali azan disyariatkan. Azan pertama kali disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Berawal ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah untuk melaksanakan sholat jamaah, namun para sahabat merasa kesulitan untuk mengetahuinya, kapan waktunya baginda Nabi sholat jamaah, sehingga dapat sholat jamaah bersama baginda Nabi. Maklum saja, pada masa itu belum ada penanda waktu seperti jam. Kemudian para sahabat bermusyawarah, untuk memberi tanda yang dapat diketahui oleh semuanya, bahwa waktunya baginda Nabi sholat jamaah telah tiba, sehingga para sahabat tidak ada yang terlewatkan sholat berjamaah bersama baginda Nabi. Sebagian sahabat mengusulkan untuk memasang dan membunyikan lonceng, tapi usulan itu ditolak oleh baginda Nabi, karena menyerupai orang Nasrani. Ada yang mengusulkan membunyikan trompet, tetapi usulan itu juga ditolak baginda Nabi, karena menyerupai orang Yahudi. Ada pula yang mengusulkan menabuh tambori, tapi juga ditolak, karena menyerupai orang Romawi. Ada usulan menyalakan api, tapi juga ditolak baginda Nabi, karena menyerupai orang Majusi. Usulan terakhir dari sahabat adalah memasang bendera, apabila sebagian dari mereka melihat bendera itu, maka mereka akan memberi tahu kepada yang lain, namun usulan memasang bendera tidak membuat baginda Nabi tertarik untuk menyetujuinya, sehingga musyawarah para sahabat pada saat itu tidak menghasilkan keputusan apapun. Kemudian Abdullah bin Zaid pulang, dia adalah termasuk orang yang sangat peduli terhadap kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada suatu malam, Abdullah bin Zaid bermimpi azan, esok harinya, dia menemui baginda Nabi dan menceritakan tentang mimpinya itu. Wahai baginda Nabi, ketika saya antara tidur dan terjaga, tiba-tiba datang kepadaku, seseorang lalu memberitahukan azan. Sebelumnya, Umar bin Khattab juga bermimpi demikian, namun beliau menyembunyikannya selama 20 hari. Kemudian Umar bin Khattab memberitahukannya kepada baginda Nabi, maka beliau bersabda kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menyampaikan kepadaku? Dia menjawab, Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, sebab itu saya merasa malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah, lalu apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid kepadamu, maka laksanakanlah. Maka Bilal pun mengumandangkan azan sesuai dengan yang diajarkan Abdullah bin Zaid. Ditunjuknya Bilal oleh baginda Nabi untuk mengumandangkan azan, karena Bilal mempunyai suara yang sangat merdu dan nyaring. Walaupun kalimat-kalimat azan bersumber dari mimpi dua sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, tetapi tetap dikatakan hadis, karena apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat dan mendapat persetujuan dari baginda Nabi dikatakan hadis takriri. Kesunahan dalam azan. Dalam azan, disunahkan dilakukan oleh suara yang merdu, sehingga dapat menyentuh hati orang yang mendengarnya, dan menerima panggilan azan. Dan juga disunahkan suara yang keras. Kesunahan dalam azan. Dalam azan, disunahkan dilakukan oleh suara yang merdu, sehingga dapat menyentuh hati orang yang mendengarnya, dan menerima panggilan azan. Dan juga disunahkan suara yang keras, agar jangkauan panggilan suara azan lebih jauh. Seperti penjelasan hadis berikut ini. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muadzin atau orang yang azan
akan diampuni dosanya sejauh kerasnya suaranya, dan setiap makhluk baik yang basah maupun yang kering akan memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan menjauh sambil buang angin, supaya ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali menjauh. Jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu dia menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu yang orang itu tidak ingat sebelumnya. Dia terus saja menggoda orang tersebut hingga seseorang tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam salatnya. Dari penjelasan hadis di atas, maka jelas tidak tepat bahkan sesat, orang yang mengatakan bahwa azan jangan keras-keras, karena Tuhan tidak tuli. Pertama, hadis menganjurkan azan dengan suara yang keras, agar jangkauan suara azan lebih jauh. Kedua, azan sebagai pemberitahuan atas masuknya waktunya sholat dan sebagai ajakan menunaikan salat jamaah. Dan juga sesat, orang yang mengatakan azan sebagai polusi udara, karena hanya setanlah yang tidak senang dengan suara azan sebagaimana penjelasan hadis di atas. Anggapan semacam itu, menggambarkan bahwa orang yang mengatakannya tidak punya landasan pengetahuan agama, sehingga pola pikirnya sesat menyesatkan. Demikian tayangan kami, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lihat Kitab Sunan Abi Daud, Kitab Fathul Bari dan kitab hadis lainnya. Wallahu a'lam.